Jawa Barat. Hari ini saya akan menceritakan tentang dongeng Air Mata Lilo karya Rita Nuryanti. Lilo adalah nyamuk kecil jantan yang sangat cerdas. Ia tinggal bersama keluarganya di Taman Sari Kerajaan Ardiloka. Kerajaan itu memiliki raja bernama Prabu Aryatama yang arif dan bijaksana. Keluarga Lilo memiliki kakak, ayah, dan ibu. Masing-masing memiliki nama. Kakak bernama Kakak Lili, ibu bernama Ibu Riri, dan ayah bernama Ayah Rega. Mereka sangat bahagia tinggal di kolam itu. Namun Lilo berbeda. Ia merasa sedih. Ia tidak selincah dengan keluarganya. Ketika keluarganya lapar menggoda perut, bisa saja keluarganya langsung memaksa dan pergi jauh. Karena Lilo tidak selincah mereka, Lilo hanya termenung. Lilo bertanya dalam hati, "Bukankah itu adalah perbuatan dosa karena mengganggu makhluk lain?" Akhirnya Lilo pun menutup matanya untuk menjalankan aksinya. Ia melihat seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Lalu Lilo menghampiri dan menggigit tangan anak itu di sebelah kiri. Tuk, anak itu merasa kesakitan. Ia tercekik garuk-garuk tangan kirinya. Anak itu mengira bahwasanya tangan kirinya sedang berdarah. Ia menangis. Sejak kejadian itu, Lilo pun merasa ibadah berdosa. Akhirnya ia pun pulang ke keluarganya dan menceritakan hal tersebut. "Lilo, engkau jangan jantan, jangan berkesan seperti itu dong," kata kakak Lili. "Iya nak, nyamuk memang harus memangsa agar bisa menjalankan kehidupan. Mungkin itu menjadi kehendak Tuhan." Ibu Riri juga ikut. Ayah Rega menambahkan, "Ayah pernah mendengar dari percakapan manusia bahwasanya itu disebut sebagai rantai makanan. Raja Prabu Aryatama yang arif dan bijaksana juga memakan daging hewan. Bukan berarti raja itu kejam. Begitulah rantai makanan kita nak." Dalam benak pikirannya Lilo membenarkan perkataan keluarganya. Karena kejadian itulah Lilo akhirnya menolak untuk memangsa hewan. Ia lebih memilih menghisap nektar tumbuhan. Karena menurut Lilo, menghisap nektar tumbuhan dapat membantu penyembuhan. Terkadang juga Lilo akan menggigit hewan-hewan yang berusaha mendekati Taman Sari. Lilo pun termenung pada malam hari. "Kenapa ya hidup itu hanya untuk makan, bercengkrama dengan keluarga? Hanya itu saja hidupnya sibuk. Apa arti hidup sebenarnya? Apa tujuan hidup?" Di saat Lilo sedang termenung, tiba-tiba Ayah Rega datang menghampiri. "Nak, ayo nak, ikut ke alun-alun. Raja Prabu Aryatama akan menyampaikan sabdanya. Sebagai rakyat yang patuh, kita harus mendengarkan sabdanya." "Tidak untuk memangsakan ya?" Tanya Lilo. "Tidak nak, percayalah." Akhirnya Lilo dan keluarganya pun pergi ke alun-alun untuk mendengarkan sabda sang raja. "Wahai rakyat Ardiloka yang saya cintai," suara raja dengan lantang, "kerajaan ini tidak sedang baik-baik saja. Ada penyusup dari kerajaan yang sebelah selalu membuat keonaran. Kita harus bersatu agar tidak berpecah." Raja pun mengembangkan tangannya dan berkata, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Jangan pikirkan apa yang telah negara berikan, tetapi pikirkan apa yang bisa engkau berikan kepada bangsamu. Raja pun menghentikan ucapannya sesaat. Kualitas hidup tidak ditentukan dari seberapa panjang umur kita, tetapi seberapa berguna kita bagi sesama. Hidup Raja, hidup Aryatama. Raja pun disintai oleh rakyatnya dan rakyat bersorak-sorai. Lilo
berpikir. Raja memang cakap pemimpin, bijaksana dan arif. Aku sangat mewujudkan pencapaian sang raja. Tekad Lilo dalam hati. Lilo pun kembali ke keluarganya yang awalnya semangatnya membara, kini mengendur. Karena Lilo berpendapat bahwasanya ia hanyalah seekor nyamuk, dan nyamuk mungkin tidak akan berguna. Kakak Lili yang mengetahui Lilo sedang bersedih datang menghampiri. Lilo, lihatlah matahari pagi ini, sangat indah bukan? Sambutlah dengan ceria. Ibu Lili juga ikut menambahkan. Nah, dengarkanlah kicauan burung pagi ini, sangat indah bukan? Bukankah ini berguna bagi sesama? Itu kan burung, Bu. Bagaimana nyamuk sepertiku? Tanya Lilo. Akhirnya ayah mereka juga ikut menghibur. Semuanya akan indah pada waktunya. Di saat semuanya sedang menghibur Lilo, tiba-tiba terdengar suara manusia meminta tolong. Tolong, tolong, kalian jahat, kalian penculikku. Ternyata Putri Melati sedang diculik. Lilo dan keluarganya pun menyadari hal itu. Ayah mereka terkejut, Putri Melati diculik. Akhirnya keluarga Lilo dan keluarganya pun tidak tinggal diam. Mereka mulai masuk ke pihak kanan dan kiri para penculik, lalu menggigitnya dengan sekuat tenaga. Para penculik itu pun akhirnya merasa kesakitan dan mulai menggaruk-garuk lubang telinga mereka. Mereka pun melepaskan genggaman dari tangan sang putri dan berharap agar hewan itu keluar dari lubang telinga mereka. Karena rasa sakit yang luar biasa, para penculik itu pun akhirnya terjerembab dan terjatuh. Mengetahui lawan sudah kalah, Lilo dan keluarganya pun keluar ke sejaman waktu bersamaan dan akhirnya berpelukan. Putri Melati yang terbebas akhirnya merasa bahagia dan merasa bingung karena tidak ada siapapun di sana. Tetapi Putri Melati tetap bahagia karena ia terbebas. Di saat Putri Melati sedang bingung, tiba-tiba permaisuri datang. Nah, Putri Melati, apa kau baik-baik saja, nak? Ibu Putri Melati membalikan badan dan berpelukan dengan ibunya. Ikut sertai oleh raja dan para prajurit, raja menyuruh para prajurit untuk menangkap para penculik dan memasukkannya ke sel penjara. Raja bertanya, siapa yang menyelamatkanmu, nak? Putri Melati pun menjawab, tidak tahu, ayah. Kok bisa tidak tahu? Tanya sang ayah. Iya, ayah. Tadi tidak ada siapapun kecuali Ananda dan kedua penculik tersebut. Cerita dari sang putri. Mungkin saja ada hewan yang mengetahui jika engkau sedang menculik, lalu hewan kecil itu pun menggagalkan aksi para penculik. Oh iya, ayah, tadi aku mendengar dari salah satu penculik itu berkata, hewan apa ini? Raja pun akhirnya berkata, wahai rakyatku, budiman, hewan kecil, tunjukkanlah dirimu, akan aku beri hadiah yang istimewa sebagai ucapan terima kasih. Atau mungkin kalian boleh meminta apapun asal aku dapat memenuhinya. Lilo dan keluarganya pun tidak percaya apa yang raja katakan barusan. Kakak Lili berkata, ayo ayah, maju saja. Lalu ibu Rere juga ikut menyemati. Iya ayah, kesempatan tidak akan datang dua kali. Kapan lagi kita akan menjadi kaya dan terkenal? Lalu ayah Rega bertanya, bagaimana dengan pendapatmu, Lilo? Lilo pun menunduk dan meneteskan air mata. Mengapa kau bersedih, Lilo? Tanya kakak Lili. Ini adalah air mata bahagia, Kak. Inilah harganya. Ternyata kita sebagai bangsa nyamuk gak bisa berguna bagi sesama. Lilo pun menjawab dengan pelan. Sungguh mulianya hatimu, nak, kata ibu Riri. Lilo pun akhirnya memandang wajah keluarganya satu persatu. Kita adalah bangsa nyamuk, kebutuhan kita
seperti